Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ihsan wa nahana 'anil zulmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul halimul hannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah, sehingga pada malam ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, pada malam ini kita memasuki malam yang pertama daripada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian agungnya bulan Rajab ini, amal ibadah, perbuatan-perbuatan yang baik dari kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu pada bulan Rajab ini kita hendaknya menyambut kemurahan Allah itu dengan memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal ibadah lebih daripada bulan-bulan yang biasa. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu min akli malil yatim zulma wa targhibu fi kafalatil yatim wal ihsani ilaihi wa ilal mustad'afin minal mu'minin. Ini bab menakuti daripada memakan harta anak yatim, zulma, secara zalim. Artinya ada memakan harta anak yatim itu tetapi tidak zalim. Nah, itu tidak termasuk di dalam ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang keras oleh agama kita adalah memakan harta yatim dengan cara yang zalim. Wat-targhibu fi kafalatil yatim, dan menggemarkan pada kafalah anak yatim. Kafalah itu artinya adalah mengurusi anak yatim, menjaga, memelihara mereka, mencukupi keperluan-keperluan mereka. Itu kafalah, dan itu sangat didorong, sangat dianjurkan di dalam agama kita.
wal ihsani ilaih, dan berbuat baik kepada yatim, wa ilal mustad'afin, dan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hanya saja mereka itu memakan pada perut mereka itu api neraka. Jadi hakikatnya harta yatim yang dimakan secara zalim itu adalah memakan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka di akhirat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, memakan harta anak yatim secara zalim itu merupakan salah satu tindakan sewinang-winang kepada mereka. Demikian pula halnya memukul anak yatim dengan tanpa ada sebab untuk dipukul, itu pun termasuk perbuatan sewinang-winang kepada anak yatim. Di dalam ayat yang lain, surah yang lain, Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Di dalam surah lain lagi Allah berfirman, fa'ammal yatim fala taqhar. Adapun yatim, janganlah kamu semaunya, janganlah kamu berbuat sewinang-winang kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yudhikahum na'imaha. Ada 4 orang manusia, haqqun 'ala Allah, ini pasti atas Allah, bahwa Allah tidak memasukkan mereka, anna yudkhilahumul jannah, Allah tidak masukkan mereka ke dalam surga, dan Allah tidak merasakan kepada mereka nikmat surga. Pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum arak. Orang yang suka minum arak, orang yang suka minum yang memabukkan, orang yang suka minum yang merusak akalnya. Nah, ini kalau kada tobat pasti dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yang kedua, wa akilur riba, orang-orang yang memakan riba. Kalau kada tobat mati, hak atas Allah, hakun ala Allah, pasti atas Allah. Yang ketiga, wa akilu malil yatim, orang yang memakan harta yatim. Wal aqli walidayhi, yang keempat, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang salihin yang dahulu dalam perjalanan kehidupan mereka, apabila di suatu keluarga mati seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki ini ada mempunyai anak yatim. Nah, begitu mati laki-laki ini, maka lampu pun mereka tidak berani menyalakannya. Nah, jadi begitu mati laki-laki ini, bertinggal anak yatim, ada lampu dipajahi. Nah, tetangga membawakan lampu. Karena apa? Karena begitu orang ini mati, anak yatimnya ada, berarti itu sudah punya hak anak yatim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi harta anak yatim ini mesti sempurna, kalau perlu berkembang, diserahkan kepadanya setelah dia usia balik. Jangan sampai harta anak yatim ini berkurang daripada warisan yang sebenarnya. Berkurang karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikurangi. Jadi harta anak yatim itu mesti bulat, sembahyang kifayah, jangan dimasukkan pengeluaran harta anak yatim. Apalagi nang baaruhan, jangan sekali-kali mengurangi bagian dari anak yatim itu. Misalnya orang mati, laki-laki ini mati, bertinggal harta 10 juta. Tinggal 10 juta. Lalu kifayah, berapa ratus orang diundang, duit itu. Baaruhan beberapa hari, duit itu. Kayaknya ditotal, dihitung, asalnya 10 juta bertinggal, potong pengeluaran, jadi 7 juta. Nah, 7 juta ini dibagi. Sagan mamanya, sagan bini sekian, anak yatim sekian. Nah, ini termasuk perbuatan melampau batas kepada anak yatim. Nah, jadi duit-duit nang kifayah itu, duit-duit nang baaruhan itu jangan mengurangi warisan anak yatim. Apabila mengurangi warisan anak yatim, maka termasuk dalam ancaman ini, masuk dalam apa yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah tadi. Nah, jadi kalau sudah misalnya warisan ini, makanya kalau ada anak yatim itu mesti warisan itu segera diselesaikan. Nah, pembagiannya. Jadi begitu mati si laki-laki ini, bagi harta. Nah, di situ ada hak yatim. Ada hak yatim 10 juta umpamanya. Nah, 10 juta ini dikelola oleh mamanya. Mamanya si yatim nih, bini arwah nih. Nah, si jin itu mengelola. Nah, sehingga apabila sudah yatim ini balik, dia pintar, berakal. Nah, duit 10 juta ini hendaknya diserahkan sempurna kepada yatim itu. Lebih-lebih baik lagi kalaunya duit itu dikembangkan sehingga begitu inya balik diserahkan lebih daripada bagian waris itu. Nah, itu termasuk bagian daripada kafalah yatim, mengurusi harta anak yatim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, harta anak yatim itu bisa dikeluarkan untuk kepentingan yatim sendiri. Inya makan, dikeluarkan duitnya. Inya biaya sekolah, dikeluarkan duitnya. Inya nukar pakaian, dikeluarkan duitnya. Sehingga begitu dia balik, nah dijelaskan, ini warisan abah ikam itu pas sebenarnya 10 juta. Cuma ikam sekolah berapa tahun, duit di sini diambil. Ikam nukar pakaian, nukar ini kendaraan, duit di sini diambil. Biaya makan ikam, duit di sini diambil. Nah, sisanya lagi 4 juta. Nah, itu mesti jelas.
Nah, oleh karena sulitnya dan beratnya memelihara yatim ini, maka balasan ganjaran yang disediakan Allah kepada orang-orang yang memelihara yatim ini pun sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang berikut ini tentang orang-orang yang memelihara atau mengurusi anak yatim dengan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Para sahabat engkau bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang anak-anak yatim, bagaimana caranya? Karena sahabat begitu mendengar beratnya hukuman siksaan orang yang memakan harta yatim, lalu mereka khawatir. Nah, bagaimana caranya supaya memelihara yatim ini selamat? Jawab wahai Rasul, berbuat baik kepada mereka itu adalah kebaikan, dan jika kalian berkumpul dengan mereka, maka mereka itu anggaplah saudara kamu sendiri. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan daripada orang yang berbuat kebaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan menyulitkan kamu. Innallah azizun hakim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim bil jannah hakaza. Aku, ujar Nabi, lawan orang yang maharagu memelihara yatim itu di dalam surga seperti ini. Wa asyara, ma isyarat beliau bisababah wal wusta, dengan telunjuk dan telunjuk tengahnya, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan merenggangkan di antara keduanya. Ujar Nabi, aku lawan orang nang maharagu yatim itu, je Nabi, macam ini di surga. Parak artinya, parak kan jari yang betata ini. Ana wa kafilul yatim. Kafil yatim ini orang nang maurusi yatim, mencukupi keperluan-keperluannya, dan kalau dia punya harta, mengembangkan hartanya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qabada yatiman min baini muslimaini ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahu al-jannah al-battata illa ay ya'mala dhanban la yughfar. Barang siapa yang menghimpunkan ke dalam keluarganya anak yatim muslimin, anak yatim dari kaum muslimin, diambilnya, dibawanya ke rumahnya, diberi makaninya, diberi minumnya, diberi pakaiannya, dipeliharanya sampainya cukup umurnya. Adkhalahul jannah al-battata, pasti Allah masukkan itu orang ke dalam surga. Illa ayya'mala dzamban la yufar, kecuali dia berbuat dosa yang tidak diampuni, kecuali dia melakukan syirik, hanyar kada ke surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya memelihara anak yatim ini merupakan salah satu sebab datangnya hidayah kepada seseorang, sehingga dia yang dulunya berbuat macam-macam maksiat, orang ini sebelum mati
akan diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adkhalahu Allahul jannata albattata. Para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan di zaman dahulu di Irak itu ada seorang laki-laki ini pemabuk, dan sembahyangnya pun kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada. Dan pemabuk macam-macam berbuat kerusakan laki-laki ini. Akhirnya mati laki-laki ini. Karena dikenal laki-laki ini orang jahat, orang kampung kadang datangnya ke rumah itu. Kadang datangnya, kadang melawatnya. Karena ini orang kada baik. Akhirnya bini si laki-laki ini mencari orang, mau upah, mau urus mayit nih. Dibawa ke masjid. Orang kada hakun menyembayangakannya. Kada hakun menyembayangakannya. Karena orang tahu ini orang mufsid, orang yang berbuat kerusakan macam-macam di kampungnya. Akhirnya apa? Karena orang di dalam masjid itu kada ada yang menyembayangakannya, ujar si bini tadi, bawa ke hutannya sudah. Nah, mayatnya bawa ke hutan. Dua orang laki-laki tadi membawa ke hutan. Nah, sampai di hutan itu ada salah seorang waliullah di sana, di hutan itu, yang mendapat petunjuk dari Allah agar turun dari gunung untuk menyembahyangkan si laki-laki itu. Turunlah si wali tadi. Nah, disembahyangkannya tadi, diselesaikan di hutan itu, dikubur di Aba. Nah, orang kampung mendengar berita itu bingung. Kenapa orang wali akun menyembayangakan itu? Nah, ditakuni oleh orang kampung, kenapa pian aku menyembayangakan itu? Karena aku dapat isyarat dari Allah, mesti menyembayangakan itu orang, dan Allah mengampuni dosa orang itu. Tambah bingung lagi orang kampung. Nah, si wali ini pun kada tahu kenapa sebabnya. Akhirnya si wali ini bertakun lawan nang bini, napa garang gawian laki ikam itu? Nah, ujar nang bini, gawian laki ini mabuk. Paling-paling sembahyang hanya subuh. Mabuk aja gawiannya. Nah, cuma si laki-laki ini, lakiku ini, inya katujuh anak yatim. Nah, kalau perkara anak yatim, lakiku ini sayang pada anaknya seorang. Dimandiinya, dibersihinya, diberi pakaian. Nah, itu aja ada kebaikan laki nih. Kalau perkara menyayangi anak yatim, lebih sayang pada anaknya. Nah, karena itulah laki-laki ini diberi hidayah oleh Allah. Dia tobat sebelum akhir hayatnya dan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi orang yang memelihara anak yatim ini, adkhalahu Allahul jannata albattata, dia pasti dimasukkan Allah ke surga, kecuali dia berbuat dosa yang tidak terampuni, kecuali dia musyrik. Nah, selama dia kada musyrik, besar apapun dosanya, kan minum arak tadi kan dosa besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man 'ala thalathatan min aitam kana kaman qama lailahu wa shalla naharahu wa ghada waraha syahiran sayfahu fi sabilillah wa kuntu ana wa huwa fil jannah ikhwana kama anna hataini ukhtani. Barang siapa memelihara
anak yatim. Ini 3 orang. Nah 3 maka orang ini pahalanya sama dengan orang yang puasa setiap hari, sama dengan orang yang beribadah malam sepanjang malam setiap malam, dan sama dengan orang yang berjihad fisabilillah, dan dengan Nabi pun dekat kedudukannya di surga. Nah ini 3 anak yatim yang dipeliharanya. Para muhibbin rahimakumullah. Dan lagi di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah begitu ingin memasuki surga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang hendak mendahului Nabi masuk ke dalam surga itu. Ajar Nabi, kamu siapa wahai perempuan nak berdahulu pada aku ke surga? Oh, sekalinya si perempuan ini orangnya di dalam dunia punya kecantikan bungas, punya kedudukan, tetapi dia memelihara yatimnya sehingga dia tidak menerima setiap lamaran orang yang melamar dia. Artinya orang ini bertinggal, lakinya meninggal, si bini-bini ini maka bungas, mana punya kedudukan, punya kehormatan, tapi ini ada anak yatim, ada orang bepara, kada diterimanya, aku sibuk memelihara anak yatim. Nah, sampai mati, kada berlaki-lakinya. Nah, karena sibuk memelihara anak yatim ini. Bungas bang tapi nya biniannya nih. Bungas dan punya kedudukan, terhormat. Artinya banyak orang melamar inya. Nah, inya kada menerima lamaran itu karena takut terganggu memelihara, menggaduh anak yatim itu. Maka ini masuk surga hendak mendahului pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang menyayangi akan mereka oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya sayang akan kalian orang-orang yang ada di langit. Kalau kita menyayangi orang-orang yang di muka bumi ini, maka malaikat akan sayang kepada kita. Dan malaikat itu bila sayang kepada kita, pasti Allah sayang. Karena malaikat itu kada pernah melewati, kada pernah menentang apa yang diperintah oleh Allah. Kalau malaikat ini sayang, berarti Allah menyuruh sayang kepada orang yang penyayang di muka bumi tadi. Para muhibbin rahimakumullah, penyayang itu bukan berarti kada mau sarik, kada. Penyayang itu bukan berarti kada memukul, kada. Orang penyayang ini mau sarik, mau memukul, tapi berdasarkan sayang. Contohnya lawan anak, kita sayang anak nih. Kalau anak itu berbuat hal-hal yang mencelakakan dirinya, kita marah karena sayang itu. Karena sayang itu. Nah, hendaknya seperti inilah kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada manusia-manusia lain. Kita kepada orang yang maksiat marahlah kita. Kenapa marah? Karena kita kasihan lawan inya, sayang lawan inya. Jadi orang yang penyayang bukan kurihing-kurihing, kada macam itu orang penyayang. Orang yang mau aja penyarikan, pemukulan pun mau. Anak kalau umur 7 tahun kada sembahyang sariki, 10 tahun pukul. Kenapa kita pukul? Karena kita sayang lawan inya. Kalau ke neraka matinya. Nah, jadi orang penyayang mau memukul. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang dilarang itu kita marah karena kebencian. Nah, kita memukulinya karena kebencian kepadanya. Nah, itu yang dilarang. Silahkan kita marah, silahkan kita memukul orang-orang yang boleh kita pukul, tapi dengan landasan kita sayang dan kasihan lawan inya.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih wa Ahmad wal Hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatun sarun wa turzakun illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong, tidaklah kalian itu diberi rezeki melainkan sebab doa-doa orang-orang yang lemah itu. Orang-orang du'afa, orang-orang yang hidupnya fakir miskin, orang-orang yang hidupnya terlantar. Nah, mereka ini berdoa lawan Tuhan. Lalu doa mereka itu menyebar kepada seluruh kaum muslimin. Nah, jadi kita ini karena berkahnya du'afa itulah diberi Allah rezeki yang luas. Karena berkatnya du'afa itulah kita diberi segala macam rahmat dan nikmat oleh Allah. Oleh karena itu kita dituntut Allah, disuruh Allah untuk menyayangi orang-orang yang du'afa itu. Rawahul Bukhari an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian at-targhib bisyukri ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.